Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurlaili Maulida, NIM E2019-1052, Prodi Perbankan Syariah 2. Kali ini saya akan menanggapi sebuah video dari Bapak dosen Dr. Abdul Wadud Davis LCMNI tentang ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Pertama, perekonomian 3 sektor. Pengertian perekonomian 3 sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Selanjutnya, siklus perekonomian 3 sektor. Perusahaan akan membayar pajak perusahaan kepada pemerintah, kemudian pemerintah akan memberikan atau mengeluarkan gaji upah kepada rumah tangga, dan kemudian rumah tangga akan membayar pajak perseorangan kepada pemerintah. Selanjutnya, rumah tangga akan memberikan atau melakukan konsumsi rumah tangga kepada perusahaan, dan perusahaan akan memberikan gaji kepada rumah tangga. Gaji yang diterima oleh rumah tangga bisa ditabung kepada lembaga keuangan. Kemudian lembaga keuangan akan memberikan pinjaman kepada penanam modal investasi kepada perusahaan. Selanjutnya, adanya campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan penting. Yang pertama, pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah menambah pengeluaran agregat pada industri rumah tangga. Dan yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelajaran, dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat. Karena belum ada perdagangan dengan luar negeri, maka perekonomian 3 sektor dinamakan perekonomian tertutup. Selanjutnya, aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Pendapatan pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah dinamakan pendapatan pemerintah. Pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan dinamakan pembelian barang dan jasa yang diproduksi perusahaan. Aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga dan industri dinamakan pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produk rumah tangga dan investasi oleh pemerintah. Kemudian, pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk 3 tujuan. Yang pertama, ditabung. Yang kedua, membayar pajak. Dalam keseimbangan berlaku persamaan Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Tiap tingkat pendapatan nasional berlaku Y sama dengan C ditambah S ditambah T. Yang ketiga, membiayai konsumen. Selanjutnya, syarat keseimbangan. Penawaran agregat atau AS sama dengan agregat demand atau AD. Dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan luar negeri, AS sama dengan Y. Sehingga pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan C ditambah I ditambah G sama dengan C ditambah S ditambah T. Apabila C pada tiap ruas dikurangkan, maka berlaku I ditambah G sama dengan S ditambah T. I ditambah G adalah suntikan, dan S ditambah T adalah bocoran. Kemudian pajak langsung dan tidak langsung. Apa sih pajak langsung dan tidak langsung? Pajak langsung adalah jenis pungutan pemerintah secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Bentuk-bentuk pajak pendapatan. Yang pertama, pajak regresif. Persen pajak turun ketika pendapatan naik. Yang kedua, pajak proporsional. Persen pajak tetap untuk berapapun tingkat pendapatan. Yang terakhir, pajak progresif. Persen pajak naik ketika pendapatan naik. Yang terakhir, efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Pajak akan menurunkan YD, pendapatan disposibel, sejumlah T, sehingga YD sama dengan Y dikurangi T. Karena YD turun,
konsumsi dan tabungan juga turun. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Bye-bye.